Halo Sobat SS Media, Ramadan hampir berakhir, dan kita semua bersiap menyambut hari kemenangan. Ada satu kewajiban penting yang harus kita tunaikan, yaitu zakat fitrah. Tapi, tahukah kalian, zakat fitrah ternyata tidak selalu berupa beras. Di berbagai belahan dunia, jenis makanan pokok yang digunakan bisa sangat beragam. Bahkan ada yang unik dan jarang kita dengar loh. Nah, dalam video ini, 9-in-1 akan membahas 9 macam zakat fitrah yang digunakan di berbagai negara. Yuk, simak sampai akhir. Sebelum kita masuk ke daftar zakat fitrah yang unik, mari kita pahami dulu, apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat wajib yang diberikan sebelum salat Idul Fitri sebagai bentuk penyucian jiwa setelah berpuasa. Rasulullah bersabda, Rasulullah mewajibkan zakat fitrah sebanyak 1 sok kurma atau 1 syo dari gandum mata setiap orang muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini kita tahu bahwa zakat fitrah bisa diberikan dalam bentuk makanan pokok yang biasa dikonsumsi di suatu daerah. Itulah sebabnya, di berbagai belahan dunia, zakat fitrah bisa beragam bentuknya. Siap mengetahui 9 macam zakat fitrah di dunia? Let's go! 9. Zakat dengan beras. Beras adalah makanan pokok utama di Asia Tenggara, sehingga zakat fitrah di wilayah ini umumnya diberikan dalam bentuk beras sebanyak 2,5 kg atau setara 3,5 liter per orang. Beras lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat dibandingkan bahan pangan lain. Di beberapa negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Brunei, jenis beras yang diberikan menyesuaikan kebiasaan lokal, seperti beras putih, beras merah, atau bahkan jagung sebagai alternatif. 8. Zakat dari gandum. Di Timur Tengah dan Asia Selatan seperti Arab, Turki, Irak, dan Pakistan, gandum adalah bahan makanan utama yang digunakan untuk membuat roti seperti pita dan naan. Gandum juga lebih mudah diolah dan tahan lama, sehingga memudahkan penerima zakat. Di pedesaan, biji gandum untuk lebih umum. Oleh karena itu, zakat fitrah di negara-negara ini dibayarkan dengan 2,5 kg gandum atau tepungnya. Sementara, di kota, tepung gandum lebih sering digunakan karena lebih praktis. 7. Zakat dengan kurma. Kurma adalah makanan pokok yang kaya nutrisi dan sering dikonsumsi saat berbuka puasa. Di Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Afrika Utara, kurma sering digunakan sebagai zakat fitrah karena anjuran Rasulullah. Kurma kering contohnya. Jenis ini lebih disukai karena daya tahannya lebih lama dan dapat langsung dikonsumsi. Selain menjadi sumber energi yang baik, kurma juga memiliki nilai gizi tinggi bagi penerima zakat. 6. Zakat dengan sagu. Di Papua, Maluku, dan beberapa negara Pasifik, sagu adalah makanan utama yang diolah menjadi papeda dan berbagai hidangan lokal. Oleh karena itu, masyarakat di daerah ini membayar zakat fitrah dengan tepung sagu yang lebih mudah diakses dibandingkan beras atau gandum. Sagu juga memiliki daya simpan yang lama. Tepung sagu yang digunakan untuk zakat fitrah biasanya diambil dari pohon sagu yang tumbuh subur di daerah tersebut. Proses pengolahannya melibatkan pemarutan batang sagu, pencucian, dan pengendapan pati untuk menghasilkan tepung yang siap pakai. Dengan begitu, zakat fitrah tetap relevan dengan budaya setempat. FYI, sagu adalah sumber karbohidrat utama bagi masyarakat di Indonesia Timur dan Pasifik. Selain papeda, sagu juga diolah menjadi kue sagu, bagea, sinole, hingga sagu lempeng. Keunggulannya antara lain daya simpan lama, bebas gluten, dan mudah dicerna. Kandungan kalorinya cukup tinggi, menjadikannya alternatif pangan yang baik, terutama bagi penderita alergi gandum atau yang membutuhkan sumber energi tahan lama. Misalnya, di Seram di Maluku atau Fak-Fak di Papua, warga menyerahkan sagu sekitar 3,5 liter atau setara dengan kebutuhan pokok masyarakat setempat kepada panitia zakat di masjid, lalu didistribusikan kepada fakir miskin untuk diolah menjadi makanan sehari-hari.
Kelima, zakat dengan jagung. Jagung adalah makanan pokok di Afrika, Amerika Selatan, dan beberapa wilayah Indonesia, seperti Madura dan Nusa Tenggara. Oleh karena itu, zakat fitrah sering diberikan dalam bentuk jagung pipil atau tepung jagung. Jagung juga lebih sesuai dengan pola konsumsi masyarakat setempat dan memiliki daya tahan lama. Tepung jagung juga lebih praktis bagi penerima zakat, karena bisa langsung diolah menjadi bubur, roti, atau tortilla. Keempat, zakat dengan keju kering. Di Mongolia dan Asia Tengah, masyarakat nomaden mengandalkan produk susu sebagai sumber utama nutrisi. Keju kering sering digunakan sebagai zakat fitrah. Ini dikarenakan keju dapat tahan lama dan mudah dikonsumsi. Selain keju, susu unta atau kambing juga bisa menjadi alternatif zakat fitrah. Produk susu ini sangat bernilai gizi, terutama bagi anak-anak dan lansia, serta sesuai dengan kondisi geografis daerah gurun dan padang rumput. Ketiga, zakat dengan kentang. Kentang adalah makanan pokok di Amerika Selatan dan Eropa Timur, seperti di Peru dan Bolivia. Di daerah ini, zakat fitrah sering diberikan dalam bentuk kentang segar atau kering, karena mudah disimpan dan dikonsumsi. Kentang memiliki ketahanan yang baik dan dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan, menjadikannya sumber karbohidrat yang sesuai bagi penerima zakat, terutama mereka yang tinggal di daerah beriklim dingin. Kedua, zakat dengan ikan kering. Di negara kepulauan seperti Maladewa, Somalia, dan pulau-pulau Samudra Hindia, ikan kering menjadi pilihan zakat fitrah karena merupakan sumber protein utama. Selain itu, ikan kering tahan lama dan mudah dikonsumsi oleh masyarakat setempat. Dengan memberikan ikan kering sebagai zakat, masyarakat memastikan bahwa penerima zakat mendapatkan asupan protein yang cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka setelah Ramadan. Pertama, zakat dengan tepung atau pasta. Di Italia dan Eropa Barat, tepung gandum dan pasta adalah makanan utama. Oleh karena itu, zakat fitrah sering diberikan dalam bentuk tepung atau pasta kering yang bisa langsung dimasak oleh penerima zakat. Pasta lebih praktis dan memiliki daya simpan yang lama, menjadikannya pilihan ideal. Ini juga membuktikan bahwa zakat fitrah menyesuaikan dengan kebiasaan pangan setempat agar lebih bermanfaat bagi yang menerimanya. Memberikan zakat fitrah dalam bentuk tepung atau pasta mengurangi pemborosan karena lebih tahan lama. Penerima zakat dapat menyimpannya dan menggunakannya sesuai kebutuhan. Sesuai kebiasaan pangan lokal, zakat fitrah lebih relevan, praktis, dan bergizi, mendukung penerima terutama saat kebutuhan pangan meningkat. Masya Allah, ternyata zakat fitrah bisa beragam sesuai makanan pokok di setiap daerah ya. Ini menunjukkan bahwa Islam itu sangat indah dan selalu memperhatikan kondisi semua umatnya sesuai tempatnya. Sesuai hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah, dijelaskan bahwa zakat fitrah adalah penyuci bagi orang yang berpuasa dari perkataan dan perbuatan yang sia-sia, serta sebagai makanan bagi orang miskin. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Jadi, sudahkah kamu menunaikan zakat fitrah tahun ini? Hadis ini menegaskan dua tujuan zakat fitrah: menyucikan orang berpuasa dari kekurangan selama Ramadan, dan membantu yang membutuhkan. Dengan menunaikannya, Muslim membersihkan diri dari hal yang mengurangi pahala puasa, serta menyejahterakan fakir miskin, agar kebahagiaan Idul Fitri dirasakan semua. Semoga zakat kita diterima oleh Allah, dan menjadi keberkahan bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan share video ini agar semakin banyak yang tahu tentang keunikan zakat fitrah di berbagai belahan dunia.